Selamat pagi umat Paroki Taman Galaksi dimanapun saja berada. Kita berjumpa lagi dalam renungan singkat pada hari Minggu, Hari Raya Pentakosta. Kita akan merenungkan bacaan pada hari Minggu ini, yakni dari Kisah Para Rasul bab 2 ayat 1-14, dari surat Rasul Paulus kepada umat di Galatia, dan dari Injil Yohanes. Memang bukan semua teks itu akan dibahas, tetapi kaitannya satu sama lain. Kita mengetahui bahwa perayaan Pentakosta merupakan perayaan kelahiran gereja yang didirikan oleh Yesus. Ungkapan yang dapat menjadi dasar yang dikutip dari kitab suci adalah, "Maka penuhilah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberitakan oleh Roh itu kepada mereka." Kisah Rasul-Rasul bab 2 ayat 4. Saudara-saudari, peranan Roh Kudus dalam peristiwa Pentakosta amat jelas, mengubah hidup dari para rasul itu. Dari ketakutan, mereka menjadi berani. Dari ketidakpercayaan, menjadi percaya akan Yesus. Dari sikap bersembunyi, lalu berani tampil di depan umum. Bahkan berani mewartakan keagungan Tuhan kepada orang-orang yang tidak beriman. Roh Kudus telah dianugerahkan kepada para rasul dengan kemampuan untuk mewartakan apa yang semula belum mereka percaya, memberikan kemampuan untuk berbicara sehingga orang dapat mendengar dalam bahasa mereka masing-masing, membuat orang terharu, percaya, bahkan bertobat dan percaya kepada Yesus. Maka turunnya Roh Kudus menjadi titik balik dari kehidupan umat beriman pada zaman itu, dan menjadi titik penentu kehidupan gereja dan keluarga, baik dari masa para rasul maupun pada zaman ini. Maka dapat disimpulkan, api Roh Kudus yang telah turun atas para rasul, para murid-murid Yesus, adalah kekuatan Allah sendiri yang bekerja dalam diri para murid-Nya. Roh itulah yang membawa perubahan, yang menggerakkan orang untuk berani bersaksi dan berjuang untuk menjadi orang yang benar dan baik. Hidup matinya umat beriman tergantung dari Roh Kudus. Pertanyaannya pada zaman kita ini, apakah Roh Kudus masih hidup dalam hati setiap anggota keluarga atau tidak? Kalau dalam keluarga masih memiliki Roh Kudus, maka akan nampak buahnya, yaitu ada kasih setia, kegembiraan dan sukacita, ada damai, ada kesabaran, ada kemurahan, ada kebaikan, ada kelemah lembutan, ada penguasaan diri. Sebaliknya, seperti kata Rasul Paulus, kalau tidak ada Roh Kudus, maka buah-buah yang nampak adalah nafsu daging, percabulan, kecemaran, penyembahan berhala, percecokan, iri hati, amarah, egoisme, pengkhianatan, kedengkian, dan kemabukan. Kita sebagai orang yang telah percaya kepada Yesus, kita juga percaya bahwa Roh Kudus masih tetap menghidupi gereja dan setiap keluarga sampai saat ini.
Kalau tidak ada Roh Kudus dalam gereja dan keluarga, maka keluarga bisa dikatakan sakit rohani. Dengan gejala-gejala sebagai berikut, bahwa dalam keluarga tidak ada kerukunan, sering terjadi salah paham, perselisihan, bahkan perpecahan atau perceraian, dan tidak ada komunikasi yang baik, bahkan saling curiga, tidak ada kejujuran. Bahwa dalam keluarga tidak lagi berdoa, jarang ke gereja, dan malas dalam hal-hal rohani. Kurangnya doa dalam keluarga akan membuat suasana menjadi kering. Tidak jarang banyak pertimbangan dan keputusan penting dibuat hanya berdasarkan emosi dan pendapat yang dangkal. Kurangnya berdoa mengakibatkan kurangnya berkat rohani dalam keluarga. Ibadatnya menjadi rutinitas yang kosong, komunikasi dalam keluarga menjadi pudar. Maka bagi gereja, rumah tangga, apa yang harus menjadi pegangan bagi kita adalah sabda Tuhan Yesus yang pada hari ini dikumandangkan. Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama dengan dia. Hal ini dapat terjadi kalau di setiap keluarga ada kebiasaan berkomunikasi dengan Tuhan dalam doa bersama, baik bapa, ibu maupun anak. Juga masalah dalam hidup rohani dan jasmani dapat dibicarakan bersama. Ada kebiasaan bahwa setiap orang yang telah percaya harus membaca kitab suci. Dengan selalu berkumpul dalam keluarga, kita menimba kehidupan rohani dan ajaran Tuhan Yesus dalam doa bersama. Kiranya keluarga menjadi basis iman gereja. Semoga Roh Kudus menggerakkan kita semua untuk menjadi lebih baik dalam hidup keluarga maupun dalam hidup menggereja. Tuhan memberkati.